Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi di bab 3, yaitu tentang materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Di materi kali ini nanti saya akan membahas tentang mekanisme bagaimana suatu sifat pada suatu makhluk hidup itu bisa diwariskan ke generasi berikutnya ataupun ke keturunannya. Tapi sebelum saya membahas tentang mekanisme bagaimana suatu sifat itu bisa diturunkan ke generasi berikutnya, saya akan membahas dulu komponen apa saja yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Nah, di pewarisan sifat ataupun di materi pewarisan sifat itu ada 3 komponen yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu kromosom, di mana kromosom ini merupakan wadah ataupun tempat dari gen. Jadi saya ulangi lagi, untuk komponen yang pertama yaitu adalah kromosom. Kromosom ini singkatnya dapat diartikan sebagai wadah atau tempat daripada gen. Berdasarkan klasifikasinya nanti kromosom itu dibagi menjadi 2 ataupun ada 2 jenis. Ada autosom yang merupakan gen tubuh. Artinya autosom ini merupakan kromosom yang membawa ciri-ciri fisik, misalnya seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, misalnya warna bola mata dan sebagainya. Intinya kalau untuk autosom lebih ke ciri-ciri fisik ataupun ciri-ciri morfologi. Sementara kalau yang kedua, jenis yang kedua dari kromosom yaitu gonosom, di mana gonosom ini merupakan gen kelamin. Karena pada makhluk hidup itu hanya cuma ada 2 kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina, ataupun ada laki-laki dan perempuan, sehingga nanti ada 2 jenis nih. Biasanya XX itu dilambangkan untuk laki-laki, sementara XY itu dilambangkan untuk perempuan. Nah, itu daripada gonosom. Jadi kalau gonosom itu cuma 2, kalau nggak XX, XY, karena dia yang menunjukkan salah satu identitas jenis kelamin. Dan komponen yang ketiga daripada pewarisan sifat, sebelumnya juga saya menjelaskan ini, kayak gini. Ini adalah tentang kromosom, struktur kromosom kurang lebih seperti ini. Ini kromosom di sini bisa dilihat dia kayak dalam bentuk batang, yang mana kalau yang bagian tengah yang bulat ini namanya sentromer, dan di mana dari kedua lengan ini sebenarnya lengan kiri dan lengan kanan, di dalam lengan ini ada yang namanya kromomer, ataupun kalau dalam bahasa kita lokus gen, ataupun bisa dikatakan sebagai wadah gen. Jadi nanti gen itu ditaruhnya ataupun berada di dalam kromosom. Tadi udah jelas, jadi makanya kromosom itu merupakan wadah. Kenapa? Karena di dalam kromosom itu terdapat gen. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk komponen yang kedua yaitu gen. Nah, gen itu sendiri yang materi genetik. Gennya tentang apa? Bisa jadi nanti autosom ataupun gonosom yang mau diturunkan ke generasi berikutnya. Nih, sebenarnya gen itu lebih ke materi genetik itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Dan komponen yang ketiga yaitu adalah DNA atau RNA. Adapun kepanjangan dari DNA yaitu deoksiribonukleat asid. Sementara kalau RNA adalah ribonukleat asid. Sementara apa itu DNA? Sebenarnya DNA itu singkatnya merupakan suatu unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup. Saya balik lagi ke atas, gen itu kan materi genetik. Jadi contoh realnya itu adalah DNA ataupun RNA. Jadi kalau misalnya nanti, gen itu apa sih? Ya sebenarnya DNA ataupun RNA. Karena kalau kita udah ngomongin gen, itu udah pasti kita ngomongin DNA atau RNA. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini RNA itu tersusun atas beberapa nukleotida. Ini saya ngomongin tentang struktur. Nah, DNA itu ternyata strukturnya kurang lebih seperti ini. DNA itu tersusun atas beberapa nukleotida. Jadi yang namanya DNA itu lebih dari 2 nukleotida. Apa sih nukleotida? Nah, setiap satu nukleotida itu tersusun atas 3 komponen. Nih, tadi kan DNA itu tersusun oleh beberapa nukleotida. Sementara setiap satu nukleotida itu tersusun oleh 3 komponen. Apa aja? Yang pertama ada fosfat. Yang kedua ada gula pentosa. Dan yang ketiga ada basa nitrogen. Di mana basa nitrogen ini nanti dibagi menjadi 2 bagian. Ada purin, ada juga pirimidin. Dan purin nanti ada
Contohnya itu ada adenin ataupun nanti disingkat menjadi huruf A, dan guanin nanti disingkat menjadi huruf G. Dan juga pirimidin. Pirimidin ini ada dua juga sama. Contohnya ada timin disingkat menjadi huruf T, dan sitosin disingkat menjadi huruf S. Ini kurang lebih. Nah, untuk gula pentosa sama basa nitrogen itu bisa juga dikatakan sebagai nukleosida. Jadi nanti apa nukleotida? Nukleotida itu tersusun dari 3 komponen, boleh juga 2 komponen. Apa aja kalau 2 komponen? Berarti tersusun atas fosfat dan nukleosida. Sementara satu nukleosida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen. Jadi saya ulangi lagi, DNA itu tersusun atas beberapa nukleotida. Dan setiap satu nukleotida tersusun dari 3 komponen, ada fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Yang mana basa nitrogen ini terdiri dari 2 bagian. Ada purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan juga pirimidin yang terdiri dari timin dan sitosin. Dan yang perlu kalian ketahui, adenin dan timin itu dia selalu berpasangan. Artinya ini, purin dan pirimidin itu dia berpasangan. Selalu berpasangan. Contohnya adenin dia selalu berpasangan sama timin, gitu juga dengan guanin yang akan selalu berpasangan dengan sitosin. Nih, ini di sini digambarkan, kalau enggak dibuka aja di buku cetaknya kurang lebih halaman 123. Nanti di situ ada struktur daripada DNA. Nih, saya ngomongin satu nukleotida. Nih, satu nukleotida kan tadi terdiri dari 3 komponen. Ada fosfat, makanya saya beri lambang huruf P. Ini artinya fosfat. Terus yang kedua ada gula pentosa. Gula pentosa itu penta. Penta itu berasal dari kata 5. Sehingga nanti di sininya ada sudut 5, artinya pentosa. Dan yang ini namanya basa nitrogen. Artinya kalau misalnya dia huruf A, oh berarti ada ini. Kurang lebih seperti itu. Artinya dalam satu lingkaran ini namanya satu nukleotida. Kurang lebih seperti itu. Lah kenapa basa nitrogennya cuma satu? Kan tadi udah saya bilang, basa nitrogen itu antara purin sama pirimidin dia selalu berpasangan. Sehingga di sini lihat, adenin berpasangan dengan timin. Nah, kalau misalnya saya ambil dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan, ya ini berarti satu nukleotida, sehingga yang kiri sendiri itu dia satu nukleotida dan yang kanan sendiri itu dia satu nukleotida. Sehingga kalau dari gambar ini yang saya gambarkan ini kurang lebih ada 4 nukleotida, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sama halnya dengan ini. S adalah untuk mewakili daripada pirimidin, sementara G untuk mewakili daripada purin. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau ngomongin tentang DNA. Terus Pak, gimana kalau misalnya dengan RNA? Nah, sebenarnya RNA itu hampir sama dengan hampir sama 190% hampir sama dengan DNA. Hanya saja yang membedakan nanti di basa nitrogennya. RNA. RNA itu yang membedakannya di basa nitrogennya. Nitrogen, terutama yang di bagian pirimidin. Di bagian pirimidin. Pirimidinnya kalau pada DNA dia terdiri dari timin, kalau DNA ya, sementara kalau pirimidin pada RNA dia terdiri dari urasil dan sitosin. Jadi singkatnya ataupun mudahnya, timin ini diganti aja urasil itu sudah termasuk ke dalam RNA. Kalau komponennya ya sama aja, ada fosfat, gula pentosa dan sebagainya. Jadi yang salah satu yang membedakan antara DNA sama RNA itu selain kepanjangannya juga di basa nitrogen bagian pirimidin, yang mana timinnya kita ganti menjadi urasil. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Insya Allah nanti di lain kesempatan saya akan sambung lagi. Tapi yang pasti untuk pembuka daripada pewarisan sifat pada makhluk hidup itu kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.